Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Lisa Kusumardani, biasa dipanggil Sasa atau Lisa atau Sasalis. Aku berasal dari Karanganyar, Jawa Tengah. Di Karanganyar itu biasa menggunakan bahasa Jawa Ngoko dalam berinteraksi sehari-hari. Nah, sekarang aku menempuh pendidikan di salah satu perguruan tinggi negeri di Jawa Timur, tepatnya di Surabaya. Pada awalnya, aku berkenalan dengan teman-teman. Aku mengira kalau teman-teman itu mayoritas akan menggunakan bahasa Indonesia. Ternyata aku salah. Ternyata teman-teman banyak yang menggunakan bahasa Jawa dari Jawa Timur yang aku sendiri kurang mengerti apa arti dari yang mereka ucapkan. Setiap teman-teman aku berbincang-bincang menggunakan bahasa Jawa Timur, aku selalu bertanya-tanya, apa sih artinya ini? Kenapa yang arti di Jawa Timur dengan di Jawa Tengah itu berbeda? Jadi aku sedikit bingung ketika aku baru pertama kali memasuki lingkungan yang baru di Jawa Timur. Aku makin mengenal bahasa-bahasa Jawa Timur yang menurut aku tidak sulit untuk dipahami. Ya, bahasa Jawa Timur itu mungkin di tempat aku ada, tapi mempunyai arti yang berbeda di Jawa Timur begitu. Jadi aku sedikit lega bisa mempelajari bahasa Jawa Timur dan bisa berinteraksi dengan orang-orang di Jawa Timur. Sekarang aku akan memberitahu kalian beberapa kata yang sebenarnya sama tapi mempunyai arti yang berbeda antara di daerah Jawa Timur dengan di daerah aku Jawa Tengah. Nah, kata yang pertama itu mari. Mari di daerah Jawa Timur berarti selesai. Contohnya, tugasmu wis mari rek. Arti bahasa Indonesianya, tugasmu sudah selesai teman-teman. Sedangkan di Jawa Tengah, kata mari itu berarti sembuh. Contohnya, kowe wis mari to. Jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, kamu sudah sembuh. Kata yang kedua adalah mene. Orang Jawa Timur mengartikan kata mene sebagai besok. Contohnya, mene bapak ono enggak? Arti bahasa Indonesianya, besok bapak ada tidak? Tuh. Sedangkan orang Jawa Tengah tidak mengenal kata mene. Jadi aku waktu itu berinteraksi dengan teman aku yang menggunakan kata mene itu, aku bertanya-tanya apa sih mene itu gitu. Sedangkan di tempat aku tuh tidak ada. Di tempat aku kalau menyebut besok ya sesok atau benjing, itu bahasa halusnya. Contohnya, sesok tugasnya dikumpul ke yo, artinya besok tugasnya dikumpulin ya. Lalu yang ketiga adalah kata jeding. Kata jeding di daerah Jawa Timur berarti kamar mandi. Sedangkan di daerah Jawa Tengah tidak mengenal kata jeding. Jadi kalau orang Jawa Tengah menyebut kamar mandi, ya kamar mandi. Lalu yang keempat itu kata arep. Kata arep di Jawa Timur dan Jawa Tengah sebenarnya mempunyai arti yang sama, yaitu mau. Tetapi di Jawa Timur dan Jawa Tengah ini kata arep mempunyai fungsi yang berbeda. Jika di Jawa Timur kata arep digunakan untuk menawarkan sesuatu kepada orang lain. Misalnya ketika kita sedang bersama dengan teman, lalu kita membawa sesuatu, misalnya makanan ya, ingin menawarkan kepada teman kita, pasti kita berbicara, kue arep ora, kamu mau tidak? Sedangkan di Jawa Tengah kata arep itu bersifat umum.
bisa untuk menanyakan mau atau tidak, atau bisa untuk menyatakan tujuan. Jika untuk menyatakan tujuan, contohnya kowe arep ning endi, kowe mau kemana. Jadi kata arep ini di Jawa Timur dan Jawa Tengah sebenarnya sama, hanya fungsi yang berbeda. Sedangkan orang Jawa Timur menamai atau mengartikan tujuan kita mau kemana itu dengan kata kate. Kowe kate ning endi? Kamu mau kemana? Kata yang kelima yaitu awakmu. Awakmu sebenarnya mempunyai arti yang sama, yaitu tubuh. Namun di Jawa Timur dan Jawa Tengah mempunyai kedudukan atau fungsi yang berbeda. Jika di Jawa Timur, kata awakmu digunakan untuk sebagai kata ganti kamu atau dirimu. Awakmu arep ning ndi? Kamu mau kemana? Sedangkan di Jawa Tengah, kata awakmu itu menunjukkan tubuhmu atau tubuh kamu. Misalnya, awakmu kok putih tubuhmu kok putih sekali gitu. Jadi di Jawa Timur dan Jawa Tengah mempunyai kedudukan atau fungsi yang berbeda. Nah, itu tadi beberapa perbedaan kata yang ada di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Ternyata berbeda ya teman-teman. Jadi kita tidak bisa mensamaratakan semua bahasa walaupun judul dari bahasa tersebut adalah bahasa Jawa. Karena berbeda lokasi, berbeda tempat, berbeda nama provinsi, berbeda juga arti dan fungsi dari kata-kata tersebut. Menarik sekali bukan jika kita mempelajari bahasa-bahasa dari orang-orang yang berada di luar dari daerah kita, sehingga kita menambah ilmu pengetahuan kita tentang bahasa tersebut. Indonesia itu sangat kaya, tidak hanya bahasa Jawa Tengah dan Jawa Timur saja, namun masih banyak bahasa-bahasa Jawa yang lain atau bahasa apapun yang ada di daerah-daerah tertentu yang dapat kita pelajari. Mungkin sama, namun mempunyai arti dan makna yang berbeda. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video aku. Semoga video ini dapat menambah pengetahuan teman-teman tentang bahasa-bahasa daerah yang ada. Mungkin teman-teman juga bisa belajar bahasa dari daerah yang lain, tidak hanya dari Jawa Tengah dan Jawa Timur, karena Indonesia ini beragam ya teman-teman, sehingga kita dapat mempelajari banyak sekali bahasa yang ingin kita pelajari. Sampai jumpa di lain waktu.